Yang terhormat kepada pemateri pada siang hari ini Kak Kiki Nur Hambali, yang terhormat Kak Nur Asti Maulida selaku Mas'ulah LDK Muklis, dan teman-teman dan hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat-Nya lah kita bisa beristiqomah menuntut ilmu, saling bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan antara sesama muslimah. Mudah-mudahan niat baik ini tercatat sebagai amal soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir. Baik hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari kita kepada Kak Agustia. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Saya izin untuk membacakan tilawah pada hari ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yadhkurallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman. Baik, terima kasih kepada Kak Agustia yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat tersebut, acara kita berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema sejarah hidup Rasulullah SAW. Sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita mengenal, akan saya bacakan Sifrah. Oke,
Nama Kak Kiki Nur Hambali, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 20 Juli tahun 2000, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum menikah, agama Islam, nomor telepon 01 08131 5077 183. Pendidikan yang ditempuh, pendidikan formal di MTS At-Taqwa, MA At-Taqwa, Universitas Juanda Bogor. Dan adapun pendidikan non formal yaitu Pondok Pesantren At-Taqwa Madinatun Najah Al-Amin. Untuk pengalaman kerja Teh Kiki di PPL MI Tarbiyatus Sibian, MDT Miftahul Fatah, Biro Pengasuhan Santri At-Taqwa Madinatun Najah Al-Amin sebagai divisi pendidikan, dan pengawas kelas MA At-Taqwa, les privat siswa SD, dan yang terakhir ada Musrifah SMP Salamku Cendekia Boarding School. Terakhir, pengalaman organisasi yang pernah ditempuh oleh Teh Kiki, yaitu pernah menjadi Kismu Ta'nim Organisasi Santri At-Taqwa Madinatun Najah Al-Amin, Roisa Organisasi Santri At-Taqwa Madinatun Najah Al-Amin, Bendahara Majelis Permusyawaratan Kelas, Bendahara Hima PGSD Unida, Departemen Pembinaan dan Kaderisasi LDK Mukhlis, dan yang terakhir ada Mas'ulah LDK Mukhlis Universitas Juanda. Baik, langsung saja ke acara inti. Kepada Teh Kiki, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam gitu ya, kita dapat bermuajahah ya walaupun secara online. Semoga dengan adanya kita di majelis ini gitu ya menjadi penambah pemberat kita gitu amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oke, baik adik-adik, teman-teman ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, di sini sudah bergabung 11 ya, 11 peserta ya. Alhamdulillah ada Teh Indah, Teh Aida, terus ada Teh Halimah dan Teh Wida, Teh Sonia, Teh Nazla, Teh Alia, Teh Angra, Teh Anissa Fitri, Teh Ipat, sama Teh Rolifah ya. Alhamdulillah. Dan semoga dengan kita ketemu di Zoom kali ini menjadi momen gitu ya, memperkuat tali silaturahmi kita. Amin ya Allah ya amin. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Indah ya. Kabar? Sehat Teh Indah. Alhamdulillah. Teh Aida juga ya yang sudah mengaktifkan kamera. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ya, sebelumnya sebelum memasuki diskusi kita di siang hari ini gitu ya, ingin menyampaikan juga gitu ya bahwasanya tema yang diberikan oleh ya terkait sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Nah, tentunya dengan adanya Ana diberi kesempatan untuk berbicara di sini, belum tentu, maksudnya bukan berarti Ana lebih tahu gitu ya daripada teman-teman, dan pastinya teman-teman lebih tahu gitu ya keilmuan bagaimana perjalanan sirah Rasulullah SAW
Boleh dibuka slide-nya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, gitu ya, insya Allah dalam insya Allah 60 menit ke depan ya, kita akan berdiskusi bersama terkait bagaimana perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Nah, di sini Ana mengambil beberapa sumber ya, 11 sumber, yaitu diantaranya Sirah Nabawiyah, penulisnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buki, dan Sirah Nabawiyah Syekh Syekhur Rahman Al-Mubarakpuri. Dan kebetulan kedua buku ini lagi ada gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau istilahnya mau misalkan kakak aku mau penasaran nih pengen baca-baca bukunya itu, boleh ya berkabar aja ke teteh gitu ya. Nah, selanjutnya boleh dilanjut ya di slide selanjutnya. Oke, teman-teman, suara Anda terdengar dengan jelas? Kedengaran teh. Ya, boleh dilanjut slide-nya. Ya, kita memasuki slide selanjutnya. Nah, di siang hari ini kita akan fokus ya mempelajari bersama terkait yang pertama itu sebetulnya banyak ya gitu ya, kalau misalkan kita ingin mempelajari sirah Nabi gitu ya, perjalanan Rasulullah SAW selama hidupnya, selama berjuang di jalan dakwah itu tidak akan pernah habis gitu ya, karena banyak sekali kisah-kisah yang Masya Allah gitu ya, banyak sekali yang dapat menjadi suri tauladan untuk kita semua. Dan yang pertama itu ada kelahiran Nabi SAW, yang kedua menikah dengan uh, Siti Khadijah binti Khalid, dan yang ketiga itu hijrah Nabi ke Madinah, dan yang keempat ini penaklukan kota Mekah dan wafatnya Rasulullah SAW. Dan tentunya keempat poin ini uh, berdasarkan apa yang disampaikan oleh panitia ya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggali secara mendalam gitu ya bagaimana perjalanan syirah Rasulullah SAW, bisa di luar kajian ini gitu ya. Dan semoga intinya dalam kajian ini memberikan motivasi ke kita semua gitu ya untuk selalu mempelajari sirahnya agar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Oke, baik, slide selanjutnya. Yang pertama itu terkait kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang tadi sudah dibaca ya oleh Teh Agus, ya, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi di sini jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah gitu ya. Karena kalau kita sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah, segala perjalanan kita gitu ya, maksudnya segala aktivitas kita diberikan kelancaran sama Allah karena kita sudah diberikan rahmat sama Allah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, yaitu diantaranya dengan meneladani ya Rasulullah SAW. Nah, diantaranya itu bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW, diantaranya kita mempelajari sirahnya, mempelajari
bagaimana perjalanan Rasulullah SAW selama kehidupannya di jalan dakwah. Nah, di slide berikutnya, kelahiran Rasulullah SAW ya. Nah, di sini Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar ya. Kabilah besar yaitu Bani Hashim di kota Mekah Senin 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April atau 22 April 571 Masehi. Nah, di sini juga terjadi irosat ya. Irosat itu tanda-tanda awal kenabian. Nah, di mana saat Rasulullah SAW lahir, nah, di antaranya ada terjadi jatuhnya 14 beranda istana Persia dan padamnya api yang disembah Majusi. Nah, api ini sebelumnya itu tidak pernah padam, tapi ketika Rasulullah SAW lahir ya, dan api itu padam. Dan di sini ada juga Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika aku melahirkan dari farajku keluarlah cahaya yang karena istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad Ad-Darimi dan riwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Nah, di sini setelah Rasulullah SAW lahir, wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah Ibunda Aminah yaitu Suwaibah. Nah, di mana Suwaibah ini merupakan wanita budak dari Abu Lahab ya. Dan Suwaibah ini pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib dan menyusui Abu Salamah bin Abu Sa'ad al-Makhzumi. Nah, Suwaibah juga saat menyusui Rasulullah SAW yang masih bayi, sedang menyusui anaknya juga yang bernama Masruh ya, bernama Masruh. Nah, di sini selanjutnya itu di saat kelahiran Rasulullah SAW, tepatnya di tahun gajah ya, di mana pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di situ juga kota Mekah sedang terjadi wabah ya, wabah yang dapat menular. Nah, selain itu, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi ya, menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Nah, hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa anak-anak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Nah, dan dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah bin Abu Zaib, dan suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabasyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Nah, sebelum dikisahkan ya, sebelum kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib bertemu dengan ya, jadi saat Abdul Muthalib menemukan wanita yang bisa menyusui Rasulullah yang masih bayi itu, sebelumnya Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad ini merupakan keluarga yang kurang mampu gitu ya, bisa dikatakan miskin gitu ya. Jadi ternaknya juga sedikit, terus kurus-kurus, dan kebetulan di saat itu musim paceklik. Jadi air susunya hewan-hewan ternak pun gak ada gitu ya. Tetapi ya. Nah, ya. Nah, tadi jadi saat Halimah dan suaminya, Halimah dan Haris, berangkat ke kota Mekah dengan bertujuan untuk mendapatkan bayi-bayi untuk disusuinya agar mendapatkan upah gitu ya. Nah, itu berangkat ke kota Mekahnya itu
bareng-bareng gitu sama teman-temannya dari Bani Sa'ad. Nah, saat di perjalanan, keledai yang ditunggangi oleh Halimah ini apa namanya, lemah gitu ya, lemah lemah kalau kata kita mah lemah banget gitu ya, ditunggangin 2 orang juga nggak bisa. Nah, sampai-sampai suaminya Harisa itu hanya apa namanya, tidak menunggangi keledai, tapi pas setelah Halimah sama Haris itu mendapatkan bayi, Rasulullah SAW, yang anehnya itu keledainya itu kembali menjadi keledai yang kuat gitu ya, bisa ditunggangi. Nah, sebelumnya Halimah dan Haris ini menolak bayi Rasulullah SAW karena melihat kondisi Rasulullah SAW, bayi Rasulullah SAW ini hanya memiliki kakek dan ibu gitu ya, hanya seorang yatim. Kan awalnya itu Halimah dan rombongannya itu sudah mendapatkan bayi ya, tapi yang belum mendapatkannya itu cuman Halimah aja gitu. Dan akhirnya daripada Halimah pulang ke Bani Sa'ad tidak membawa bayi, dan akhirnya Halimah menerima bayi Rasulullah SAW. Nah, tadi ya saat Halimah mendapatkan atau mengasuh Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba menjadi subur gitu ya. Bahkan saat pertama kali Halimah menggendong Rasulullah SAW saat masih bayi, yang tadinya air susunya itu sedikit, tiba anak Halimah yang tadinya kelaparan menjadi kenyang gitu ya, karena air susunya itu banyak gitu ya. Dan yang anehnya itu saat pulang dari kota Mekah untuk pulang kembali ke Bani Sa'ad, Bani Sa'ad, tadi ya, orang-orang tuh heran kenapa keledai yang tadi ditunggangi oleh Halimah itu menjadi kuat, bahkan susah dikendalikan gitu. Saking susah dikendalikan itu, Haris suami dari Halimah menunggangi keledai tadi gitu. Padahal kan keledai tadi itu lemah banget gitu ya, nggak bisa sampai ditunggangi oleh 2 orang. Jadi Masya Allahnya gitu ya, dengan keberkahan bayi Rasulullah SAW, banyak sekali gitu ya keberkahan yang dapat diambil. Nah, saat Halimah dan Haris merawat Rasulullah SAW saat itu, banyak keberkahan yang kisah-kisah yang menakjubkan, di antaranya di saat Bani Sa'ad itu musim paceklik, tapi unta-unta gitu ya, unta-unta sama kambing-kambingnya itu dalam posisi kenyang gitu ya, kekenyangan, terus bahkan air susunya itu melimpah. Nah, di sini Halimah sama Haris itu merasa mendapatkan keberkahan dari bayi Rasulullah, dari bayi yang bernama Muhammad SAW. Nah, setelah itu, nah di sini selama keberadaan Nabi Muhammad SAW, pedalaman Bani Sa'ad terjadi peristiwa pembelahan dada. Kemudian dikembalikan kepada Ibunda Aminah setelah berumur 5 tahun. Nah, sebelumnya itu Nabi Muhammad dikembalikan kepada Aminah ya, karena kalau kata kita mah kontraknya gitu ya, kontraknya 2 tahun dikembalikan kepada Aminah, tapi Halimah memohon kepada Siti Aminah untuk merawatnya kembali gitu ya, merawat atau mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya setelah Halimah meminta Nabi Muhammad untuk diasuhnya, akhirnya Aminah menyetujui itu. Aminah mengatakan bahwa anakmu juga gitu ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh kembali oleh Halimah sampai usia 5 tahun. Nah, akhir dari mengasuh Rasulullah SAW ini berawal dari terjadinya kisah pembelahan dada gitu ya. Nah, kisah pembelahan dada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu sedang bersama teman-temannya gitu ya. Lalu anak dari Halimah ini melihat bahwa Rasulullah SAW ini
dibunuh gitu ya, penglihatannya gitu. Dan ternyata saat Halimah melihat langsung, ternyata Rasulullah SAW sudah dalam keadaan baik-baik saja gitu, tidak dibunuh. Tapi benar-benar kejadian itu Halimah merasa kebingungan, dan akhirnya karena kisah itu Rasulullah SAW dikembalikan kepada Aminah pada usia 5 tahun. Nah, setelah peristiwa tersebut, peristiwa pembelahan dada, Halimah, karena Halimah merasa khawatir gitu ya, dikembalikan lagi kepada ibundanya. Nah, saat usia 6 tahun, Rasulullah, Siti Aminah sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah mendatangi, menziarahi kuburan suaminya di Yasrib, atau kalau sekarang Yasrib itu dikenal sekarang kota Madinah ya, kota Madinah. Nah, untuk itu dia keluar dari Mekah dengan menempuh perjalanan yang mencapai 500 km bersama anaknya yang masih kecil. Nah, pembantunya dan Ummu Aiman dan mertuanya. Abdul Muthalib setelah tinggal selama sebulan di sana, dia kembali pulang ke Mekah. Akan tetapi dia tengah perjalanan, dia terserang sakit sehingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat bernama Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW berumur 6 tahun, Ibunda Aminah radhiyallahu anha meninggal dunia gitu ya, saat akan berziarah kepada Abdullah. Dan di situ saat di perjalanan ada Ummu Aiman juga serta mertuanya. Nah, selanjutnya itu saat berumur 8 tahun, Rasulullah SAW setelah diasuh oleh ibunya, Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Dan saat di dalam pengasuhan kakek Abdul Muthalib ini, Rasulullah SAW mendapatkan banyak pembelajaran gitu ya, diantaranya bagaimana sikap kepemimpinan gitu ya, akhlak, sikap, budi pekerti gitu ya. Dan di situ Abdul Muthalib mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, saat beliau berusia 8 tahun, 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di kota Mekah. Sebelum meninggal, dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab terhadap cucunya tersebut kepada paman beliau, yaitu Abdul Thalib, saudara kandungnya, yaitu ayah beliau. Nah, Rasulullah SAW diasuh gitu ya sama Abdul Muthalib ini dari umur 8 tahun ya hingga Rasulullah SAW menikah. Dan di sini bersama Abdul Muthalib, Rasulullah SAW belajar gitu ya bagaimana berniaga, ya berdagang, terus mengembala kambing. Dan Abdul Muthalib ini termasuk keluarga yang tidak kaya gitu ya. Jadi banyak sekali pembelajarannya gitu. Tapi dengan kejujuran Rasulullah SAW, dengan kepandaian Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah ya, sudah dalam keadaan istilahnya sukses gitu ya, karena sudah terampil dalam berniaga. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Khadijah radhiyallahu anha dan pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah,
Oke, dilanjut ya. Di sini Khadijah ketika mendengar kabar kejujuran Rasulullah SAW dan kemuliaan akhlaknya, Khadijah mencoba memberi amanat kepada Rasulullah dengan membawa dagangannya ke negeri Syam ya. Negeri Syam itu kalau sekarang Palestina, Yordania, Libanon, sama ada satu lagi negara kalau tidak salah Syria kalau tidak salah ya. Jadi saat itu kaum Bani nah saat saat itu ya Rasulullah SAW itu terkenal dengan uh, kejujurannya gitu ya, dengan kejujurannya dan kemuliaan akhlaknya sampai terdengar kepada Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah mencoba memberi amanat kepada Rasulullah SAW untuk membawa dagangannya ke negeri Syam tadi. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ditemani dengan budak laki-laki Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ya. Nah, ketika Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad SAW berdagang ya ke negeri Syam, lalu pulang ke Mekah, Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya gitu. Begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangannya yang belum pernah didapatkannya sebelum itu. Nah, jadi dari hasil berdagang Rasulullah SAW ke negeri Syam itu melimpah gitu ya, melimpah. Dan selain itu, Sarah menceritakan juga kepada Khadijah bahwasanya ketika di negeri Syam, ketika berdagang, banyak sekali gitu kisah-kisah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bersikap, sehingga Siti Khadijah jatuh cinta gitu terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Nah, setelah mendengar cerita dari Maisarah, Khadijah merasa sudah mendapatkan kriteria pendamping yang selama ini diidam-idamkan. Karena sebelumnya itu banyak sekali gitu ya yang melamar Khadijah untuk dijadikan istri gitu ya dari para pembesar, tapi Khadijah menolaknya. Tapi dengan mengetahui cerita Rasulullah SAW ini, Khadijah menceritakan kepada sahabatnya nah yaitu Nafisah binti Muniyah. Nah, dan Nafisah binti Muniyah ini menceritakan lagi ke Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW mengetahui dan Nabi Muhammad SAW menyetujui hal itu gitu ya, lalu melamar Siti Khadijah bersama paman-pamannya sama Nabi. Nah, oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya di bawah naungan kenabian Rasulullah SAW. Nah, di sini Jibril turun membawa wahyu. Nah, di saat usia Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Nah, di usia 40 tahun ini merupakan puncak kematangan dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus tanda-tanda nubuah kenabian nampak dan bersinar. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas fajar subuh. Yang menyingsing hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga ru'yah shodikah, mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika pengasingan dirinya uzlah di Gua Hira, memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya, terlimpahkanlah kepada segenap penduduk bumi, lalu dimuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Quran. Nah, di sini
Setelah memperhatikan dan Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan 12 hari. Menurut kalender Hijriah, sekitar usia 39 tahun, 3 bulan 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Nah, di sini ya terkait wahyu yang pertama, Jibril menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Di sini Aisyah As-Siddiq istri Rasulullah kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut, yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarahnya. Aisyah berkata, wahyu yang mulai pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa aruyah as-salihah, mimpi yang benar. Dalam tidur, beliau tidak bermimpi, melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Nah, di sini ada beberapa macam-macam turunnya wahyu, ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama berupa aruyatu sodikah yang tadi ya, mimpi yang benar, dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baiknya. Nah, yang ketiga, berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Yang keempat itu berupa bunyi geberincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Dan yang kelima berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Nah, yang keenam berupa wahyu. Nah, berupa wahyu ya. Berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkan sholat ya. Kita sudah pasti tahu ya bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kalamullah. Nah, berupa kalamullah kepada beliau tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Quran. Boleh dilanjut? Memasuki pembahasan ini ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, sebelumnya parlemen Quraisy Darun Nadwah mengadakan sidang istimewa ya. Kaum musyrikin telah merasakan betapa seriusnya bahaya yang akan mengancam kelangsungan sendi kekuasaan mereka. Maka dari itu mereka membahas secara efektif untuk menghadang bahaya tersebut. Nah, jadi kan sebelumnya itu kalau dibahas sebetulnya panjang ya. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu terjadi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, saat itu kaum Quraisy setelah keislaman menyebar luas gitu ya, kaum kafir Quraisy merasa terancam dan merasa terancam karena itu kaum Quraisy mengadakan suatu sidang istimewa yang bernama Darun Nadwah. Nah, kaum musyrikin saat itu berdiskusi gitu ya, sampai-sampai akhir dari diskusinya itu untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, saat itu di sini tatkala keputusan keji untuk membunuh
Rasulullah SAW telah diambil, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu, memberitahukan kepada beliau perihal sekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk pergi berhijrah meninggalkan Mekah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut seraya berkata, malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Nah, saat itu Rasulullah SAW sedang tertidur, dibangunkan oleh malaikat Jibril gitu ya, untuk memberitahu bahwasanya kaum kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah. Ya. Dan dalam hijrahnya itu Rasulullah SAW, tempat tidur Rasulullah, kan tadinya itu kaum kafir mau menyerang rumah Nabi Muhammad ya. Nah, di situ yang tidur yang biasanya tidur di tempat tempat tidur Rasulullah SAW itu ditempati oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasulullah SAW untuk mengelabui kaum kafir gitu ya. Nah, saat Rasulullah SAW mau keluar gitu ya, mau hijrah, ternyata kaum Quraisy itu sudah mengepung rumah Nabi Muhammad lebih dulu gitu ya, sehingga turunlah surat Yasin ayat 9, yaitu waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, yang artinya dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, jadi saat Rasulullah SAW mau keluar dari rumah, turunlah ayat ini ya. Dan ketika Rasulullah akan keluar dari rumahnya itu, kaum kafir tidak bisa melihat gitu ya, tidak bisa melihat Rasulullah SAW keluar. Nah, sampai-sampai kaum kafir itu tidak sadar gitu bahwa Rasulullah SAW itu sudah tidak ada di dalam rumah. Dan boleh dilanjut. Nah, di sini sebetulnya banyak ya kisah-kisah perjalanan Rasulullah SAW dari perjalanan hijrahnya gitu ya, seperti singgah di Kuba, terus bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani An-Najjar pada hari Jumat 12 awal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Beliau turun di lokasi dengan depan rumah Abu Ayyub. Saya berkata, disinilah tempat berhenti. Insya Allah kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub. Nah, langkah pertama gitu ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendirikan Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Pada lokasi unta tersebut duduk. Jadi saat Rasulullah sampai banget gitu di kota Madinah, tiba-tiba unta itu duduk. Nah, di tempat unta itu duduk itulah dibangunlah sebuah masjid gitu ya. Kalau sekarang dikenalnya itu Masjid Nabawi. Beliau membelinya dari pada lokasi unta tersebut duduk, beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid ini. Beliau membelinya dari 2 orang anak yatim, sang pemiliknya. Beliau sendiri ikut terjun di dalam membangun, memindahkan batu bata dan batu lainnya seraya bersenandung, ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat. Karenanya, ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, setelah Rasulullah SAW mendirikan masjid, beliau kemudian mendirikan rumah-rumah di sampingnya. Nah, rumah-rumah petak itu terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon. Itu adalah tanda rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Setelah rumah-rumah ini rampung dibangun, beliau pun menempatinya dan pindah dari rumah Abu Ayyub. Nah, Masjid Nabawi ini gitu ya, bukan sekedar untuk tempat ibadah gitu, tempat melakukan sholat 5 waktu, tapi lebih dari itu, ada sebuah kampus gitu ya, di mana para sahabat di situ bisa menempuh ilmu, mempelajari
ajaran-ajaran agama Islam dan menerima pengarahan-pengarahan tempat bertemu dan bersatunya seluruh komponen beragam suku. Ya. Jadi di Masjid Nabawi itu tempat untuk sholat waktu, tempat untuk belajar gitu ya, mempelajari ajaran agama Islam, dan tempat bertemu atau bersatunya seluruh komponen beragam suku setelah sekian lama dijauhkan oleh konflik-konflik. Nah, setelah itu ya, yang kedua mempersaudarakan sesama kaum muslimin, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, di sini Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka berjumlah 90 orang. Separuhnya berasal dari kalangan muhajirin dan separuhnya lagi dari kalangan ansor. Beliau mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki sehingga terjadinya perang Badar. Persekutuan Islam. Nah, di sini di samping melakukan mempersaudarakan antara sesama kaum muslimin, Rasulullah SAW melakukan perjanjian yang mengikis yang bagi bersemi tradisi jahiliyah. Poin gitu ya, Tuhan Islam dia bahwa yang berbeda pada kalau tidak membayar balut mereka atau para gitu ya, ada min kami, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan yang sama, tidak terzolimi dan tidak pula tertindas. Selanjutnya, bahwa kondisi damai bagi kaum mukmin adalah satu, tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lain di dalam perang di jalan Allah kecuali mendapatkan hak yang sama dan keadilan di antara mereka. Nah, selanjutnya nah, di sini ada 3 fase ya di kehidupan di Madinah itu. Yang pertama, suasana instabilitas dan penuh goncangan. Nah, di sini itu di fase yang pertama ini terjadinya problem-problem internal gitu ya. Serta merangkasnya para musuh ke Madinah untuk menghabisi para penduduknya. Tahapan ini berakhir hingga terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6. Yang kedua ini gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini merupakan tahapan gencatan senjata bersama para puncuk pimpinan kaum penganis dan berakhir dengan terjadinya Fatul Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah yang merupakan tahapan berdakwah kepada para raja untuk menganut Islam. Yang ketiga itu fase berdatangnya kabilah dan bangsa Madinah untuk masuk Islam. Nah, di fase akhir ini banyak sekali gitu ya kabilah berbondong-bondong masuk Islam, yaitu pada tahapan ini berlangsung hingga Rasulullah SAW wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, ini merupakan fase kehidupan Madinah gitu ya. Yang pertama itu hasilnya itu adanya perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua ini gencatan senjata ini terjadinya Fatul Mekah. Dan yang ketiga banyak dari kalangan kabilah dan bangsa ke Madinah untuk masuk ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya Fatul Mekah ya, kejadian pembukaan kota Mekah. Nah, pembukaan kota Mekah ini latar belakangnya itu kan tadi itu ada perjanjian Hudaibiyah ya, perjanjian perdamaian antara kaum kafir Quraisy sama umat Muslim. Nah,
Akan tetapi ada pelanggaran isi perjanjian Hudaibiyah oleh kaum kafir sehingga memicu terjadinya peristiwa Fatul Mekah. Nah, apa yang mereka langgar yaitu pelanggaran yang mereka langgar yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kaum kafir membantu Bani Bakar memerangi Bani Huza'ah yang pada saat itu Bani Huza'ah di bawah perlindungan kaum muslimin. Padahal kan di antara poin perjanjian Hudaibiyah itu tidak ada saling serang menyerang gitu ya, tapi kaum kafir Quraisy ini memerangi Bani Huza'ah. Nah, Bani Huza'ah ini perlindung dari kaum muslimin gitu ya. Sehingga dengan adanya pelanggaran ini terdengar oleh Rasulullah SAW gitu ya melalui Amr bin Salim. Nah, ketika itu perwakilan gitu ya, perwakilan dari kaum musyrikin menemui Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menawarkan 3 gitu ya, karena mereka sudah melanggar perjanjian. Rasulullah SAW menawarkan 3 gitu ya. Yang pertama itu membayar diat kepada orang yang telah terbunuh dari Bani Huza'ah. Yang kedua itu mengutuk perbuatan kaum musyrikin, dan yang ketiga membatalkan perjanjian Hudaibiyah atau peperangan. Dan kaum musyrikin menyetujui persyaratan yang ketiga, yaitu membatalkan perjanjian Hudaibiyah, sehingga terjadinya peristiwa Fatul Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah, perebutan kembali kota Mekah gitu ya, yang selama ini kaum muslimin tinggal di Madinah selama 8 tahun. Nah, penaklukan kota Mekah ini bertujuan untuk membersihkan kota Mekah dari segala bentuk kekafiran gitu ya. Patung-patung yang kaum musyrikin sembah dihancurkan, dan di situ membebaskan juga bahwasanya Ka'bah itu hanya tempat untuk beribadah gitu ya sampai saat ini. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW wafat. Nah, di sini permulaan Rasulullah SAW sakit ini terjadi pada tanggal 28 atau 29 bulan Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin. Rasulullah menghadiri pemakaman ya seorang sahabat di Baqi. Ketika kembali untuk pulang ke rumah gitu ya, di tengah perjalanan beliau merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya, sehingga para sahabat saat itu merasa saking panasnya suhu tubuh Rasulullah SAW, sorbannya itu sampai panas gitu ya, saking demamnya beliau. Nah, Nabi SAW sholat bersama para sahabat dalam keadaan sakit selama 11 hari. Sedangkan jumlah hari sakit beliau adalah 13 hari atau 14 hari. Nah, di sini dikisahkan ya, ada beberapa minggu terakhir Rasulullah SAW wafat, ada 4 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, di sini langsung saja karena waktunya sebentar lagi habis ya. Nah, di sini hari terakhir Rasulullah SAW wafat. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa saat kaum muslimin sholat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah secara tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka, sedangkan mereka berada pada barisan sholat. Rasulullah tersenyum, tertawa, maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai shaf, karena mengira bahwa Rasulullah ingin keluar untuk menunaikan sholat. Anas berkata, hampir saja kaum muslimin tergoda hingga membatalkan sholat gitu ya, karena bahagia dengan munculnya Rasulullah, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar mereka menyempurnakan sholat. Setelah itu, beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Kemudian, Rasulullah tidak mendapati lagi waktu sholat yang berikutnya. Nah,
Setelah itu, ketika beranjak waktu duha, Rasulullah memanggil Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya, dan ia pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lainnya. Ia pun tertawa. Aisyah berkata, kami menanyakan kepadanya tentang hal itu, yakni pada hari-hari berikutnya. Fatimah menjawab, Nabi membisikkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal pada sakit yang beliau derita saat itu. Sehingga aku menangis dan membisikkan kepadaku bahwa aku yang pertama kali dari keluarga yang mengikutinya meninggal, sehingga aku tertawa. Nah, jadi saat itu tidak lama Rasulullah SAW wafat, beberapa bulan kemudian putri dari Rasulullah SAW, Siti Fatimah wafat, ya. Dan Nabi memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah penghulu para wanita di dunia. Fatimah melihat penderitaan berat yang tengah dialami Rasulullah SAW. Maka ia berkata, betapa menderitanya engkau, wahai ayahku. Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada cobaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW memanggil Al-Hasan dan Al-Husain gitu ya. Kemudian mencium keduanya, berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Nah, di sini di slide ini dikisahkan gitu ya bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat di pangkuan istrinya Aisyah. Nah, di detik-detik terakhir Sayyidah Aisyah menarik ubun-ubun Rasulullah SAW di pangkuannya. Nah, di pangkuannya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena Rasulullah SAW meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya, berada di pangkuannya, dan Allah menyatukan ludah beliau dan ludah istri kesayangan itu. Nah, di sini Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW melirik siwak ya, siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk mengosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah SAW. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkan siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkan ke wajahnya seraya bersabda, tiada ilah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratulnya. Nah, setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Terlihat beliau bergerak seperti mengucapkan sesuatu. Nah, di sini Rasulullah Aisyah mendengarkannya. Rasulullah bersabda bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, as-sadiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Ya Allah, Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Nah, beliau ini mengulangi kalimat terakhir ini sebanyak 3 kali. Kemudian tangan miring dan beliau pun akhirnya berjumpa dengan Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Nah, ada riwayat yang menyebutkan juga bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah saking cintanya kepada umatnya, gitu ya, mengucapkan umati, umati, umati gitu ya, sebanyak 3 kali. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, Rasulullah SAW wafat di waktu duha sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Umur beliau saat itu mencapai 63 tahun lebih 4 hari. Nah, selanjutnya sifat dan budi pekerti Rasulullah SAW. Yang pertama, di sini keindahan fisik beliau. Di sini Ali bin Abi Thalib berkata, menjelaskan tentang pribadi Rasulullah SAW, perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek.
berbadan lebar, rambutnya Ika tidak keriting dan tidak kurus, badannya tidak putih. Nah, lalu di sini melihat uban pada rambut di bawah bibirnya. Di bawah bibirnya ada beberapa helai rambut yang beruban. Nah, selain itu ada Anas ya, berkata, aku belum pernah menyentuh kain sutra sehalus telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi telapak Nabi menurut dari Anas ya, mengatakan bahwasanya saking lembutnya tangan Rasulullah SAW melebihi dari kain sutra gitu yang pernah ditemuinya. Nah, selain itu Abu Zuhaifah mengatakan, aku pernah menggapai tangannya, kemudian meletakkan pada wajahku. Ternyata tangannya lebih sejuk daripada embun dan aromanya lebih wangi daripada aroma misik. Dan selain itu, saat Jabir bin Samurah masih kecil, gitu ya, beliau pernah Rasulullah pernah mengusap Jabir gitu ya, dan Jabir mengatakan bahwasanya tangan Rasulullah SAW itu lembut, terus sejuk gitu ya, bagaikan embun di pagi hari gitu ya. Nah, yang kedua, kesempurnaan jiwanya dan kemuliaan akhlaknya. Nah, di sini banyak sekali kita yang mengkisahkan bahwasanya banyak sekali kisah-kisah yang menjadi sebuah teladan yang harus kita ikuti. Bahkan para sahabat istilahnya pernah ngerasa kegeeran gitu ya, bahwa aku loh yang paling dicintai itu sama Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad mencintai para sahabatnya gitu ya. Jadi sahabatnya itu merasa aku aja gitu yang dicintai Rasulullah SAW. Padahal kasih sayangnya itu semuanya sama gitu ya. Saking Rasulullah SAW itu pun lembut gitu ya, penuh kejujuran. Bahkan saat Rasulullah SAW telah wafat, sahabat Nabi pernah bertanya kepada istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Siti Aisyah, kebiasaan apakah gitu ya yang dilakukan Nabi Muhammad di pagi hari. Lalu Siti Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW setiap pagi selalu pergi ke pasar untuk bertemu dengan pengemis buta gitu ya. Nah, pengemis buta ini merupakan non muslim gitu ya, kafir. Buat apa menemui pengemis buta tersebut? Padahal kan dia kafir gitu ya. Ternyata Rasulullah SAW itu setiap pagi selalu menyuapi gitu ya, menyuapi pengemis buta tersebut dengan lemah lembut. Sambil pengemis buta itu menjelek-jelekan Rasulullah SAW, memaki-maki beliau gitu ya. Nah, setelah itu sahabat Nabi pergi ke pasar pagi-pagi ya, karena meneruskan kebiasaan Rasulullah SAW untuk menyuapi pengemis buta tersebut. Karena kesal ya sahabat Nabi tersebut, sahabat Nabi memberikan suapan yang tidak lembut seperti Rasulullah, sehingga pengemis buta itu berkata, hei, kamu bukan orang yang sering menyuapi aku, kata pengemis buta itu. Yang sering menyuapi aku itu orangnya lembut, tidak kasar gitu ya. Ucapannya itu baik. Nah, setelah itu sering menyuapi kamu ya. Oh, sudah meninggal. Lalu pengemis buta itu bertanya, siapakah dia? Lalu sahabat Nabi menjawab, yaitu orang yang sering menyuapi engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah pengemis buta menangis gitu ya, menyadari bahwasanya orang yang selalu menyuapinya itu orang yang sering dia bicarakan gitu ya, orang yang sering dia jelek-jelekan. Jadi saat Nabi Muhammad sambil menyuapi beliau, pengemis buta itu sambil menjelek-jelekan beliau, padahal yang dijelek-jelekan itu sedang menyuapinya, tapi Rasulullah tetap sabar gitu ya, menyuapi pengemis buta tersebut. Dan hingga akhirnya setelah mengetahui siapa yang selalu memberikan suapan dengan lembut itu,
pengemis buta itu masuk Islam. Mungkin itu ya untuk penyampaian materi di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, boleh ya didiskusikan terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih. Anda kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jadi atas ilmunya tentang sejarah kisah kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab pada teman-teman. Kakak-kakak ingin bertanya, Ya, sebelumnya dimasuk ya. Ini sesi diskusi aja ya, maksudnya kita kan sama-sama belajar gitu ya. Khawatirnya teman-teman ada yang mau menambahkan gitu ya, selain bertanya atau ada yang mau menambahkan atau ingin saling berdiskusi, boleh gitu ya. mungkin sekiranya sudah cukup ya, atau ada yang ingin berdiskusi lagi, silakan. Bertanya. Tes suaranya terdengar? Oh iya teh, kedengaran teh. Pertanyaannya sedikit aja. Ini gimana teh tips mencintai Nabi Muhammad SAW ala Teh Kiki kita. Semoga dengan menyampaikan tips-tipsnya bisa menambah kecintaan kita juga terhadap Nabi. Ya itu aja. Oke, terima kasih kepada Teh Aida ya. Oke, mungkin langsung aja ya, karena waktunya sebentar lagi asar. Langsung aja. Suara Anda terdengar dengan jelas? Terdengar ya. Jadi kalau menurut pribadi gitu ya, untuk mencintai Rasulullah SAW itu teringat di surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan mencintai Rasulnya dan dengan mencintai Rasulullah SAW, kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara kita untuk terus ya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mengenalnya gitu ya. Kita sudah tahu kan ya pada umumnya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, bagaimana kita cinta sama Rasulullah kalau kita nggak mempelajari sirahnya gitu ya, kita nggak mempelajari kisah-kisah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW semasa berdakwah. Nah, yang pertama itu dengan mempelajari sirahnya, mempelajari bagaimana keluarga Rasulullah SAW, bagaimana
istri Rasulullah SAW yang bisa menjadikan kita bisa meneladani dari kisah-kisah beliau gitu ya. Selain itu dengan memperbanyak sholawat gitu ya. Mungkin itu ya, yang pertama mempelajari sirahnya. Jadi jadikan mempelajari sirah itu sebagai hobi gitu ya. Apalagi bagi wanita, kan wanita pada umumnya senang membaca ya. Alangkah lebih baiknya dengan membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW ya. Sejarah Siti Khadijah, sejarah Siti Fatimah, sejarah istri Rasulullah SAW. Bahkan tanda kita mencintai Rasulullah SAW itu dengan mengetahui, misalnya mengetahui anak putra-putri Rasulullah SAW, mengetahui istri Rasulullah SAW. Nah, intinya itu ya, terus mempelajari sirahnya gitu ya, mempelajari kisah perjalanan Rasulullah dan memperbanyak sholawat. Mungkin itu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh menambahkan, atau dari Teh Aida sendiri. Oke. Langsung closing statement ya. Closing statementnya itu dari setelah kita mempelajari, walaupun sedikit ya gitu, nggak banyak, semoga dengan mempelajari sirah di siang hari ini menjadi penyemangat kita gitu ya, semangat kita tergugah kembali, tercas kembali gitu ya, untuk terus mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Dan semoga dengan berkumpulnya di ruang Zoom ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sekian dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara telah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena rangkaian acara telah selesai, mari kita ucapkan doa bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Kiki yang sudah memberikan materi
materi kepada kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dari panitia, baik dari ucapan atau perilaku. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum itu teman-teman boleh dibuka dulu kameranya untuk dokumentasi. Boleh Teh Rolifa, Teh Agisna, Teh Anissa, Teh Alia, Teh Agustia, Teh Najla, dan Teh Siti Anggra ini. Oke, hitungan ada di saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih ya Terima teman-teman. kasih. Oke. Ya, semangat selalu ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Izin keluar ya.